Shalom saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai bagian terakhir dari Trilogy of Lost, yaitu part 3 mengenai anak yang hilang. Part 1 kita sudah mencari tahu tentang domba yang hilang, part 2 tentang dirham yang hilang, dan part 3 mengenai anak yang hilang. Dan saya mengambilnya dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Bagi teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2, saya minta teman-teman untuk klik dulu linknya di atas atau bisa cek di description box, karena pada part 1 dan part 2 saya telah menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya menggunakan kata Trilogy of Lost, lalu apa latar belakang dari pasal ini, dan juga mengapa ini penting bagi kita. Selain itu, dengan memahami part 1 dan part 2, maka teman-teman dapat memahami part 3 lebih utuh lagi. Karena pada bagian terakhir dari video ini saya akan menyimpulkan perenungan kita mengenai Trilogy of Lost dalam gambaran satu pasal. Nah teman-teman, bagi yang sudah mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk melanjutkan perenungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar. Biarkan Engkau Allah memimpin kami dalam perenungan part 3 ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah sudah memimpin kami di part 1 dan part 2. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan dinyatakan lagi dalam part 3 ini. Dan biarkan Tuhan kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar yang telah menemukan kami yang terhilang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada bagian ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, tetapi saya hanya akan membacakannya bagi kita semua ayat 20 sampai 24. Lukas 15 ayat 20 sampai 24 berkata, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh berkelas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersuka cita." Saudara-saudara sekalian, pada bagian ini kita membaca perumpamaan yang ketiga yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat. Pada bagian ini, firman Tuhan menjelaskan mengenai seorang bapa yang mempunyai dua orang anak. Tentu karena dua orang anak, maka ada yang sulung dan ada yang bungsu. Pada suatu ketika si bungsu ini meminta warisan atau haknya kepada bapaknya. Dan setelah meminta warisan itu, bapaknya memberikannya secara penuh warisan bagi anaknya itu. Ia tidak menahannya, tapi justru memberikannya semua warisan yang diminta anaknya itu. Dan apa yang terjadi? Anak itu menjual seluruh warisannya dan ia pergi ke negeri yang jauh untuk menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya. Pada suatu ketika ia sudah menghabiskan seluruh uangnya, maka ia menjadi jatuh miskin. Dan ia mencari pekerjaan dengan menjadi seorang penjaga babi. Dan ketika dia menjaga babi tersebut, ia saking miskinnya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa merawat kehidupannya, tidak dapat bisa membeli pakaian lagi. Maka ia begitu lapar, bahkan ketika ia melihat makanan babi, ia ingin makan makanan tersebut. Tetapi ketika ia meminta kepada para tuannya, ia tidak diperbolehkan memakan ampas babi sekalipun. Ampas babi berarti makanan babi, tapi ini sisanya, ampasnya dari makanan babi. Sisa makanan babi pun tidak diperbolehkan dimakan oleh dia. Dan ketika di dalam kemiskinan itu, ketika dalam penderitaan itu, ia berpikir bahwa di rumah bapaknya dia merasa lebih enak. Bahkan hamba-hambanya saja, hamba-hamba dari bapaknya saja dapat hidup dengan nyaman, dapat memiliki pakaian yang bagus, pakaian yang layak, makanan yang layak, tidak seperti dia pada saat itu. Dan oleh karena itu dia berpikir dia ingin kembali ke rumah bapaknya sekalipun tidak layak menjadi seorang anak. Ia ingin menjadi seorang hamba bapaknya saja agar dia dapat menikmati hidup yang layak yang dulu dia rasakan.
dan dia pulang ke rumah bapaknya. Ketika dalam perjalanan pulang, saat sudah mendekati rumahnya, bapaknya melihat anak itu dari jauh. Dan ketika bapaknya melihat anak itu, bapaknya berlari mendapatkan anak tersebut. Bukan hanya berlari, tetapi ia juga bukan hanya ketika berlari lalu datang begitu saja, tetapi ia memeluk anak tersebut dan mencium anak tersebut. Bayangkan, pada saat itu anak itu sudah menjadi orang yang compang-camping pastinya, karena dia menjadi seorang yang sangat-sangat miskin. Dan juga kalau kita mengingat tentang makanan babi itu, berarti orang ini sangat bau, sangat tidak layak untuk disebut manusia mungkin. Saking terhinanya dia. Tetapi justru bapaknya ini memeluk anak itu dan juga mencium si bungsu ini. Tetapi bukan hanya itu. Dia memerintahkan orang-orang hambanya untuk memberikan jubah kepada anaknya tersebut, cincin dan sepatu kepada dia. Sekalipun si anak tadi meminta untuk menjadikan si anak ini hamba, karena dia merasa bahwa seharusnya dia tidak layak lagi menjadi anak. Seperti yang tadi kita baca dalam firman Tuhan. Dan di dalam sukacita tersebut, ketika bapaknya ini memberikan kepada anaknya jubah, cincin, dan sepatu, lalu juga dia menyembelih seekor anak lembu yang gemuk untuk dijadikan pesta di dalam rumahnya, datanglah si anak sulung. Anak sulung melihat bahwa rumahnya ada sukacita yang besar, dan anak sulung ini menjadi iri, menjadi marah kepada bapaknya. Ia marah mengapa? Karena bagi dia selama ini dia hidup begitu taat kepada bapaknya, mengasihi bapaknya dan melakukan apa yang bapaknya mau dia lakukan. Tetapi bapaknya tidak pernah melakukan hal yang demikian kepada dia. Dan ketika mendengar itu, maka sang bapak menghampiri si sulung dan berkata sebuah kalimat yang sangat ajaib bagi saya. Ayat 32 katakan, kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Pada bagian ini, Bapak ini menjelaskan bahwa kepunyaan dia juga merupakan kepunyaan si sulung. Dan mereka harus bersukacita karena anaknya yang bungsu ini telah hilang dan didapat kembali. Dan baginya, Bapak ini, bahwa anak ini telah mati, tetapi kini hidup kembali. Sukacita seperti sebuah kebangkitan yang dirasakan oleh bapaknya ini. Dan dari perumpamaan ini, kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama, apa kesamaan perumpamaan yang ketiga ini dengan perumpamaan lainnya? Perumpamaan yang pertama mengenai domba yang hilang dan dirham yang hilang. Yang pertama, kesamaannya adalah sama-sama hilang. Ada satu barang yang hilang. Kalau di domba yang hilang ada domba yang hilang, satu domba yang hilang dari 100, dirham yang hilang ada satu dirham yang hilang dari 10, dan pada bagian ini ada satu anak yang hilang dari 2. Dan ada sukacita ketika adanya penemuan. Pada bagian pertama kita tahu ketika sang pemilik domba mendapatkan dombanya, ya menggendong domba tersebut dan bersukacita karena penemuan domba tersebut. Dirham juga, dia mengadakan pesta bersama tetangga-tetangganya. Dan demikian juga di rumah bapak ini ketika menemukan satu anaknya yang hilang. Tetapi ada perbedaan. Inilah poin yang kedua. Ada perbedaan antara bagian pertama dengan bagian kedua dan bagian ketiga ini. Perbedaan yang sangat-sangat jelas pertama adalah yang hilang ini berdasarkan kehendaknya sendiri. Jadi si anak bungsu ini kita tahu bahwa dalam cerita ini ia sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan bapaknya. Berbeda dengan domba dan dirham. Tentu mereka tidak mempunyai kehendak bukan untuk meninggalkan tuannya. Tentu domba ini mungkin hilang begitu saja tanpa ia sadari. Demikian dengan dirham. Tetapi pada saat ini anak ini diceritakan bahwa ia sendiri yang menolak bapaknya. Ia sendiri yang berkata dia tidak mau tinggal lagi di rumah bapaknya, ia meminta warisan dan meninggalkan bapaknya begitu saja. Yang kedua, perbedaannya adalah yang dihilang ini tidak dicari, tetapi ditunggu pulang.
Kalau pada yang bagian pertama, sang gembala itu mencari dombanya. Demikian juga sang perempuan. Ketika dirhamnya hilang, ia mencari dirham tersebut. Tetapi pada bagian ini, sang bapak tidak mencari anaknya, tetapi ia menanti-nantikan kepulangan anaknya. Tentu bukan sebuah kebetulan bahwa bapaknya ini berada di depan rumahnya melihat ke arah jalan. Tentu bapaknya ini sudah menanti-nantikan anak ini untuk pulang. Dan yang ketiga, perbedaannya ada pada adanya tokoh ketiga, yaitu anak sulung. Pada bagian pertama dan kedua tidak diceritakan yang ditemukan ngomel atau berbicara pada si pemiliknya. Seperti domba yang 99 domba tersebut tidak berbicara kepada pemiliknya, ataupun 9 dirham tidak berbicara kepada perempuan tersebut. Tetapi pada kali ini si anak yang tidak hilang berbicara kepada sang bapak. Dan kalau kita melihat, maka gambaran siapakah perumpamaan ini? Tentang siapa sajakah perumpamaan ini? Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan dengan part 3.2 tentang gambaran siapakah Lukas 15 ini dan juga kesimpulan dari seluruh Trilogy of Lost. Oleh karena itu, kita akan menutup video ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar atas kami. Kami bersyukur Bapa bahwa kami boleh mengenal tentang anak yang hilang ini. Dan betapa Engkau Allah yang begitu ajaib atas kami. Engkau Allah yang terus menunggu kami dan terus mengasihi kami seperti seorang Bapa mengasihi anaknya yang hilang. Dan Yesus, pimpin kami dan biarkan kami bertemu lagi di minggu depan untuk membahas kelanjutan dari part 3.1 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.